Hai Sobat Gading Konseling, saya akan bacakan email yang udah masuk. Jadi saya adalah pelajar yang usia 16 tahun. Saya suka main game, tapi mama selalu marah-marah dan marah saya. Saya kan jadinya kesel. Emang apa sih jeleknya main game? Malahan mama sering bilang bisa adik, emangnya bener. Terus gimana supaya bisa kasih pengertian ke mama? Supaya bisa main game dengan enak, terus gak usah ada mama yang marah-marah. Emangnya bisa adik, Bu? Jadi kalau masalah game, masalah yang sekarang lebih banyak ya, Chris ya. Sebenarnya kita perlu paham dulu sih, ada hal-hal baik dari kita bermain game. Misalnya kalau main game itu dengan jenis game yang sekarang ya lebih sophisticated, lebih kompleks, itu jadi anak-anak tuh lebih multitasking. Mereka juga dengan bermain game tuh kognitifnya lebih berkembang. Nah kalau anak masih dalam usia pertumbuhan, sebenarnya juga menolong IQ untuk lebih berkembang. Di situ juga ada naik level, jadi ada challenge, ada tantangan yang mereka hadapin. Dan mereka terpacu untuk berkembang, mereka terpacu untuk kreatif, mereka terpacu pengen naik level. Terus kemudian ada ketekunan, gimana sih supaya terus gitu kan, ya nggak berhenti di tengah jalan. Terus apalagi yang baik dari game? Mereka jadinya pengen selesaikan masalah gitu. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya baik ya Chris, untuk anak dalam dia mengenal dunia game. Nah tadi kan ditanya, mama takut edik. Kenapa ya bisa edik? Nah, iya, jadi kita perlu tahu dulu nih kenapa bisa menjadi edik. Karena biasanya game itu bukan dipakai menjadi sesuatu yang relaxing lagi, tapi menjadi sesuatu yang jadi substance. Ini pribadi yang lagi stres, misalnya dia stres dengan kerjaan sekolah, atau mungkin dia ada konflik, atau mungkin di rumah papa mama ribut, mungkin juga di pergaulan dia nggak diterima sama teman-temannya, ada masalah dengan peers gitu ya, ada masalah-masalah dalam hidupnya yang dia nggak selesaiin dan dia avoid, dia menghindar dari masalah itu dan masuk ke dalam dunia gamenya. Di dalam dunia gamenya dia lebih enjoy gitu loh. Nah, akibat lanjutannya apa? Saat dia sedang menghindari masalahnya, dia jadi enakan dengan gamenya. Dan kemudian di dalam otak kita ada cairan kimia yang dihasilkan, dopamin, yang membuat kita jadi relax, jadi happy, jadi lebih tenang. Nah, dia suka akan hal itu. Tapi kalau terus-terusan, akibatnya menjadi something yang jadi addict. Nah, kenapa menjadi addict? Karena jadi seperti itu. Dia pun lebih menikmati menarik diri daripada kalau sama temen pusing lah, gak diterima lah di rumah, di luar kamar melihat papa mama ribut, males dalam kamar aja game. Hal-hal tersebut sih yang menjadi edik. Itu sih yang perlu kita pahami, sebenarnya game ada bagusnya dan bagaimana itu bisa menjadi edik. Terus gimana ya bisa kita main game tanpa mama marah-marah? Pertama mungkin perlu dipahami, mama marah-marahnya itu kenapa sih? Biasanya sih mama-mama tuh marah mungkin dia karena sebenarnya dia cemas, dia khawatir kenapa? Cemas kenapa? Karena mungkin untuk kesehatan anaknya, kalau misalnya terlalu main game akhirnya nanti lupa istirahat, lupa makan, jadi sakit. Terus matanya, nanti mungkin dapat merusak mata. Terus juga radiasi handphone atau gadget atau apa bisa merusak juga otak. Dan yang lebih jadi isu yang paling sering tuh ya akademik, lupa kerjain tugas sekolah, kayak gitu kan. Itu kekhawatiran mama yang perlu dipahami nih oleh dari sisi anak ya. Nah mungkin ada ekspektasi sih dari sisi orang tua, maksudnya gini, game itu kayak tadi kan udah dibahas ada hal-hal baiknya ya. Kenapa nggak hal-hal itu kita pakai sebagai anak muda yang main game ini dalam hidup kita? Hal-hal apa? Kayak tadi, kreatif. Terus solution maker, cari solusi. Jadi kalau begitu ada masalah di dalam tugas sekolah, nggak stop gitu loh. Aku harus apa ya? Be kreatif gitu kan. Terus kayak gitu ketekunan, tanggung jawabnya ada, pengen naik level. Bisa bayangin nggak sih kalau hal-hal yang bagus tadi yang ada di dunia game si pelajar tersebut dia terapin di dalam kehidupan dia. Kayaknya kalau dia bisa kayak gitu, orang tua menurut kamu masih cemas nggak ya? Kalau gitu sih enggak sih, cuma ya banyak yang masih fokus di game aja, belum bisa diterapkan kehidupannya. Mungkin dari sisi anak itu kita perlu juga sih untuk memberi kesadaran supaya dia tahu ya apa sih sebenarnya tujuan hidup dia, mungkin kayak gitu kali ya. Kayak gitu, Bu. Ya
untuk menolong dari kondisi-kondisi yang sudah terjebak di dalam game. Memang kita perlu untuk tahapan lebih lanjut gitu ya, untuk orang yang mungkin dirasakan bisa menjadi edik atau apa gitu. Nah, tapi untuk hal-hal yang masih belum jadi edik, seperti tadi saya sampaikan, Chris, bagaimana untuk bisa menyeimbangkan antara main game dan juga dengan tugas sekolah dia, sehingga dia bisa main dengan tanpa mama marah-marah, dan mungkin bisa juga ada kesepakatan dengan mama berapa jam sih sehari gitu, dan dengan ada kesepakatan waktu itu juga kan menghindari edik gitu sih, Chris. Oke. Jadi untuk sobat Garing Konseling, kalau misalnya masih mau lihat konten konseling atau butuh konseling pun bisa kontak di bawah ini. Jadi sekian itu dari kita, semoga membantu. Terima kasih.